Selamat datang di channel serial Dunia Maya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Bab 721. Konvoi mobil Tuan ke-8 perlahan berhenti. Terdengar suara-suara pintu mobil dibuka dan ditutup. Para pengawal keluar dari mobil seolah-olah mereka menghadapi musuh besar dan melihat barisan pertahanan yang diatur oleh Sky Yang dan yang lainnya dengan pandangan waspada. Hati-hati! Pemimpin pengawal berteriak, dan para pengawal menggunakan kendaraan sebagai perisai peluru dan mengarahkan senjata mereka ke barisan pertahanan Sky Yang dan yang lainnya. Sebuah bazooka bahkan diangkat dari kendaraan di belakang, membuat kelopak mata Tommy Quinn melompat. Tommy Quinn tanpa keraguan mengangkat tangan ke atas kepalanya, mengangguk dan membungkuk ketika dia melihat Mercedes anti-peluru tidak jauh dari sana. Mercedes-Benz anti-peluru yang lebih panjang, lebih tinggi dan lebih tebal. Tampak lebih besar dari mobil pada umumnya, dan terlihat seperti binatang buas. Jangan tembak, jangan panik, bisakah saya berbicara dengan Tuan ke-8? Saya membawa pesan Tuan Toby Mars, mari kita bicarakan baik-baik. Jika bertarung, bukankah yang terbunuh atau terluka adalah saudara sendiri? Tommy Quinn menyesuaikan diri dengan keadaan, meskipun kakinya terus gemetar, tetapi mulutnya berbicara dengan sangat lancar. Tommy Quinn tidak merasa takut menghadapi Tuan ke-8, terutama Tuan ke-8 yang belum turun dari mobil. Dibandingkan dengan menghadapi Toby Mars, itu lebih menakutkan. Jendela mobil Mercedes-Benz dibuka sedikit. Tuan ke-8 melihat keluar jendela dengan sangat waspada, takut akan keberadaan penembak jitu. Jendela tidak berani terbuka sepenuhnya. Kepala pengawal berjalan ke pintu Mercedes-Benz dan berkata melalui celah. Tuan ke-8, apakah Anda ingin menembaki tempat ini? Ada bazooka, dan diperkirakan tempat ini akan segera diratakan dengan tanah. Orang-orang Tommy Quinn tidak memiliki senjata berat. Jangan buru-buru dengarkan apa yang dikatakan Quinn. Kepala pengawal mengangguk, berjalan cepat ke arah Tommy Quinn, mengeluarkan pistolnya dan meletakkannya di dahi Tommy Quinn. Jalan, aku akan membawamu menemui Tuan ke-8. Tommy Quinn mengangkat tangannya sedikit lebih tinggi dan mengikuti kepala pengawal ke jendela mobil Tuan ke-8. Tuan ke-8 memandang Tommy Quinn melalui jendela mobil, menyipitkan mata dan berkata, apakah kamu bawahan Old Carry di Cina? Kamu harus tahu mereka dan Spekta adalah musuh bebuyutan. Aku tahu, aku hanya demi sesuap nasi. Ketika aku sekolah ke luar negeri, aku dilecehkan oleh orang-orang. Hanya ada satu cara yaitu berjalan ke sisi gelap, tetapi aku tidak pernah kepikiran untuk melawan Spektra. Tommy Quinn bingung, tetapi dia tidak menyangka Tuan ke-8 memeriksa orang di belakangnya. Mungkin kamu belum pernah melakukannya sebelumnya, tapi tidak kali ini. Sky Yang dan para pembunuhmu, jangan bilang mereka semua dibawa ke sini untuk bermain di rumahan. Tuan ke-8 berkata dengan nada menghina. Tuan ke-8 salah paham, ini semua salah paham. Aku kumpulkan mereka hanya untuk kumpul-kumpul dan membuat rencana untuk memperluas karir saya di masa depan. Lalu kenapa Toby Mars ada di sini? Apakah dia ada hubungan dengan kalian? Tuan ke-8 bertanya dengan suara dingin, ada keinginan membunuh melintas di matanya. Toby Mars tiba-tiba saja datang. Sebelumnya, saya menerima perintah untuk membunuhnya, tetapi akhirnya pekerjaan ini tidak selesai dan orang yang diutus dihabisi oleh Toby Mars. Toby Mars datang untuk membalas dendam kepadaku, tetapi bawahanku tidak bisa mengalahkan sampah ini. Dia malah meminta Tuan ke-8 datang. Kami sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan Anda, Tuan ke-8. Keterampilan akting Tommy Quinn luar biasa. Dia sendiri bahkan percaya apa yang dia katakan.
Ekspresinya sangat sempurna sehingga Tuan ke-8 melihat tidak ada yang salah. Kata-kata ini bisa benar dan bisa salah, tetapi jika itu benar, maka semuanya benar. Tommy Quinn merasa gugup setelah mengatakan ini. Dia tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Bab 722. Aku rasa kamu tidak berani. Negara C adalah wilayah Spektra, kamu akan membayar harga untuk hal yang di luar dari hakmu. Katakan apa yang Toby Mars suruh kamu katakan. Toby Mars berkata bahwa kamu hanya dapat membawa 2 penjaga untuk bertemu dengannya, tidak boleh lebih dari itu. Tentu saja, hanya ada Toby Mars di dalam, dan tidak ada satu orang lagi, aku bersumpah demi Tuhan. Setelah Tommy Quinn selesai berbicara, dia melihat Tuan ke-8 dengan hati-hati, menunggu jawaban dari Tuan ke-8. Tuan ke-8 menutup matanya, merenung sejenak, dan merasa bahwa dia sudah ada di sini. Jika dia tidak berani bertemu Toby Mars saat ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Rio dan Sam ikut aku, kalian semua berjaga di luar. Kepala pengawal berkata dengan gugup. Tuan ke-8, ini tidak baik, lebih baik kita menembaki mereka. Tembak. Tembak apa? Tidak ada yang perlu ditakuti dalam pertempuran sekecil itu. Tuan ke-8 membuka pintu mobil. Rio dan Sam berada di kedua sisi Tuan ke-8, keduanya tinggi dan kuat dan mata mereka seperti harimau, bersinar terang. Aku akan menunjukkan jalannya. Tuan ke-8 berjalan melewati garis pertahanan Skyan dan yang lainnya tanpa rasa takut, dan berjalan ke pabrik yang terbengkalai. Di pintu masuk pabrik, Tommy Quinn berhenti. Tuan ke-8, Toby Mars ada di belakang. Anda bisa melihatnya dari sini, saya tidak enak mau masuk. Baik. Tuan ke-8 membuat suara sengau dan berjalan menuju Toby Mars, diapit oleh Rio dan Sam. Toby Mars bersandar malas di sandaran kursi dan tersenyum saat melihat Tuan ke-8 datang. Tuan ke-8 melihat penampilan malas Toby Mars dan mendengus dingin. Dengan sikapmu, kamu masih ingin mengambil alih Spektra, orang idiot yang bermimpi. Aku tidak ingin mengambil alih Spektra, tetapi kamu yang minta aku kembali dan mengambil alih Spektra. Tuan ke-8 tampak kaku dan berkata dengan nada menghina. Sekarang setelah ada Dragon Queen yang memimpin, aku tidak butuh kamu lagi, orang yang tidak berguna. Aku sarankan kamu untuk tetap setia kepada Dragon Queen dan patuh pada Dragon Queen di masa depan, sehingga kamu dapat menikmati kehidupan yang baik. Taat pada Dragon Queen? Aku khawatir dia ingin membunuhku dalam mimpinya. Menurutmu dari mana dia memiliki kepercayaan diri untuk memimpin Spektra, dan siapa yang ada di belakangnya? Belum lagi 8 Raja Naga, kamu hanya bajingan malang yang dibutakan olehnya, kata Toby Mars dengan mata tertutup. Alis Tuan ke-8 berkerut, setelah berpikir sejenak, dia mencibir dan berkata, kamu banyak berpikir, tetapi kamu belum memikirkan sampai intinya. Kami hanya melihat siapa yang mampu. Kemampuan dan kebijaksanaan kamu tidak layak untuk memimpin Spektra. Mengenai Dragon Queen, dia butuh dukungankah? Sesuai dengan rencananya, Spektra harus berada di bawah kendalinya. Setidaknya berada di tangannya, Spektra tidak akan terpecah belah. Tetapi jika kamu yang naik, Spektra pasti akan terpecah belah. Ini bukan yang ingin kita lihat. Masing-masing dari 8 Raja Naga bertanggung jawab atas area masing-masing. Mereka memiliki kekayaan dan kekuatan luar biasa. Hanya orang yang punya kemampuan yang bisa menekan ambisi mereka. Jika Toby Mars berkuasa, Toby Mars pasti tidak akan bisa meyakinkan semua orang. Pada saat itu, mungkin semua ambisi 8 Raja Naga akan terungkap, mungkin akan ada perpecahan dan persaingan setiap saat.
Dragon Queen dapat menekan 8 Raja Naga. Pada saat yang sama dapat menjaga keseimbangan antara 8 Raja Naga, yang juga merupakan hal yang baik untuk 8 Raja Naga, karena mereka belum siap. 8 Raja Naga semuanya ingin menjadi penguasa gerbang naga, tetapi mereka tidak ingin melihat spektra terpecah belah. Spektra yang terpecah belah pasti akan menjadi target kekuatan besar lainnya, besar kemungkinan bahwa spektra akan musnah saat itu.